Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putri Amalia. Saya merupakan mahasiswi bimbingan dan konseling Islam semester 5. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah saya, yaitu metode kuantitatif, yang mana saya di sini akan membahas mengenai etika penelitian. Oke, kita lanjut kepada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian dari etika itu sendiri. Secara etimologi, teman-teman, etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, dalam bentuk tunggal yang mempunyai banyak arti, seperti tempat tinggal, yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, dan perasaan, sikap maupun berpikir. Dalam bentuk jamak, yaitu taeta, yang artinya adalah adat kebiasaan, teman-teman. Arti terakhir inilah yang menjadi latar belakang bagi terbentuknya istilah etika yang oleh filsuf Yunani besar, yaitu Aristoteles, sudah dipakai untuk menunjukkan filsafat moral, sehingga etika berarti ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Oke, kita lanjut pada slide yang kedua, yaitu mengenai fungsi etika dan penelitian. Untuk menentukan batasan-batasan dalam melakukan penelitian, baik karena faktor kemanusiaan ataupun faktor lainnya. Yang kedua adalah menghasilkan penelitian yang hasilnya dapat digunakan secara luas dan bermanfaat. Yang ketiga adalah memastikan bahwa penelitian tersebut memiliki manfaat sosial. Yang keempat adalah menilai resiko dan keuntungan dari sebuah penelitian. Yang kelima adalah memastikan setiap penelitian disertai dengan informat yang terdapat subjek ujinya. Yang keenam adalah menjamin kerahasiaan privasi subjek uji. Yang ketujuh adalah memastikan agar tidak terdapat salah peran dalam suatu penelitian. Yang kedelapan adalah menjamin kejujuran dalam melaporkan hasil penelitian itu sendiri. Yang kesembilan adalah menjamin para pelapor adanya pelanggaran penelitian. Oke, teman-teman, kita lanjut pada slide selanjutnya, yang mana membahas mengenai apa saja sih etika dalam penelitian. Jadi teman-teman, pada slide ini saya menyebutkan 6 etika dalam penelitian yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kejujuran. Kejujuran yaitu dalam pengumpulan kejujuran yang dimaksud di sini adalah kejujuran dalam pengumpulan data, pengumpulan referensi, habis itu pelaksanaan metode ataupun prosedur penelitian, baik dari publikasinya sampai dengan sebagainya. Jujur pada penelitian ilmiah, hendaklah jujur pelaporan datanya, hasilnya, metodenya, dan prosedur. Tidak boleh membuat atau memalsukan ataupun menambahkan data atau mengubah data bahasanya. Tidak dibenarkan juga, teman-teman, untuk menipu rekan kerja, sponsor penelitian ataupun masyarakat umum. Yang kedua adalah mengenai objektivitas. Objektivitas yaitu upaya untuk minimalisasikan kesalahan dalam melakukan analisis penelitian. Penelitian harus memiliki objektivitas baik dalam karakteristik maupun prosedurnya. Objektivitas dicapai melalui keterbukaan, terhindar dari bias dan analisis data yang memungkinkan dibuat interpretasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah mengenai integritas. Integritas itu yaitu suatu upaya untuk selalu menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan dalam proses penelitian, menepati janji dan kesepakatan, bertindak dengan tulus, berjuang untuk konsisten pemikiran dan tindakannya. Yang kedua adalah ketepatan. Ketepatan yaitu bahwa suatu penelitian juga harus memiliki tingkat ketepatan secara teknis. Instrumen pengumpulan data harus memiliki validitas dan realitabilitas yang memadai.
desain penelitian, pengambilan sampel dan teknik analisis, datanya adalah tepat. Hindari kesalahan dan kelalaian yang ceroboh. Hati-hati dan kritis memberikan pekerjaan Anda sendiri dan pekerjaan rekan-rekan. Buat catatan kegiatan penelitian yang bagus, dan juga seperti pengumpulan data, desain penelitian, dan juga korespondensi dengan agensi dan atau jurnal. Kelima adalah mengenai tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial yaitu mengupayakan agar penelitian berguna demi kemaslahatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup, memudahkan kehidupan, dan meringankan beban hidup masyarakat. Penelitian juga bertanggung jawab untuk melakukan pendampingan bagi masyarakat yang ingin mengaplikasikan hasil penelitiannya, upaya untuk mempromosikan kebaikan sosial dan mencegah untuk mengurangi kerugian sosial melalui penelitian, pendidikan publik, dan juga advokasi. Yang keenam adalah kompetensi. Kompetensi yang dimaksud di sini yaitu adalah bahwa peneliti harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan bidang ilmunya, menjaga dan meningkatkan kompetensi dan juga keahlian profesional melalui pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat, mengambil langkah untuk mempromosikan kompetensi dalam sains secara keseluruhan. Yang ketujuh adalah mengenai legalitas. Legalitas yaitu memahami dan mematuhi peraturan institusional dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, mengetahui dan mematuhi tujuan penelitian dan sebagainya. Misalnya dalam rangka menjaga keamanan dari pihak lain yang menjadi subjek penelitian. Jika ada kemungkinan data dapat merugikan responden, maka perlu untuk mendapatkan persetujuan dan batasan-batasan tersebut yang jelas dan dirinci. Oke teman-teman, jadi pada slide ini kita akan membahas mengenai apa dampak jika tidak ada etika dalam penelitian. Yang pertama adalah merusak kredibilitas peneliti itu sendiri. Peneliti yang terbukti melakukan pelanggaran etika seperti plagiat, fabrikasi, atau falsifikasi data dapat kehilangan reputasi di komunitas akademik dan profesionalnya. Hal ini juga teman-teman dapat menghambat karir mereka, mengurangi kesempatan untuk mendapatkan pendanaan penelitian, dan membuat sulit untuk mempublikasi karya di masa depan. Dalam beberapa kasus teman-teman, pelanggaran etika dapat menyebabkan peneliti dihadapkan pada konsekuensi hukum, terutama jika terdapat pelanggaran hak cipta ataupun penggunaan data secara tidak etis. Yang kedua adalah menurunkan kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan. Ketika publik mengetahui adanya pelanggaran etika dalam penelitian, kepercayaan terhadap hasil penelitian dan sains secara umum dapat menurun teman-teman. Hal ini bisa mempersulit peneliti lain untuk mendapatkan dukungan publik dan pendanaan. Publikasi yang didasarkan pada data yang salah atau dimanipulasi dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk di sektor kebijakan, kesehatan, lingkungan, yang berdampak negatif pada masyarakat luas. Yang ketiga adalah merugikan rekan peneliti dan institusi. Penelitian lain yang bekerja sama dengan pelanggar dapat mengalami kerugian reputasi dan bahkan menjadi subjek penyelidikan yang terkait. Universitas atau institusi penelitian yang terkait dengan pelanggaran dapat kehilangan reputasi, akreditasi, atau pendanaan dari lembaga pemberi dana. Yang keempat adalah menghambat kemajuan ilmu pengetahuan teman-teman. Ketika penelitian yang dipublikasi ternyata tidak valid, penelitian lain mungkin akan menghabiskan waktu dan sumber data untuk mengulang kembali mendasarkan penelitian mereka pada data yang salah.
Hal ini teman-teman dapat menghambat kemajuan ilmu pengetahuan dan memperlambat inovasi. Pelanggaran etika dapat menyebabkan jurnal ilmiah harus menarik kembali artikel yang dipublikasikan. Proses ini memakan waktu dan biaya serta dapat mempengaruhi reputasi jurnal tersebut, teman-teman. Yang kelima adalah dampak etis dan moral. Pelanggaran etika memberikan contoh yang buruk bagi mahasiswa dan peneliti muda, yang mana mereka akan beranggapan tindakan etis ini sebagai hal yang normal atau dapat diterima, yang normal dan dapat diterima. Lingkungan akademik yang kompetentif dapat mendorong individu untuk mengambil jalan pintas yang tidak etis untuk mempublikasikan lebih banyak atau mendapatkan pengakuan. Jadi teman-teman, pelanggaran etika publikasi ilmiah berdampak sangat serius, tidak hanya pada individu pelakunya, tetapi juga pada komunitas ilmiah, institusi, masyarakat luas. Oleh karena itu teman-teman, penting bagi peneliti untuk menjaga integritas dan dalam proses penelitian dan publikasi serta mematuhi standar etika yang berlaku. Hal ini menciptakan kepercayaan, keadilan, dan transparansi dalam dunia akademik dan penelitian. Oke teman-teman, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, yang mana slide selanjutnya ini mencantumkan 2 contoh dari penelitian yang tidak menerapkan etika penelitian. Yang pertama adalah plagiat. Contohnya seperti mengambil karya atau ide orang lain tanpa melakukan atribusi yang tepat. Yang kedua adalah fabrikasi data, seperti memanipulasi data atau mengubah hasil penelitian untuk mendukung hipotesisnya. Yang terakhir adalah kesimpulan, yang mana kesimpulannya adalah etika penelitian itu merupakan kumpulan prinsip moral yang mengatur perilaku peneliti agar penelitian yang dilakukan itu menerapkan etika penelitian seperti jujur, objektif, dan bertanggung jawab dengan menghormati hak, martabat, dan kesejahteraan subjek penelitian. Penerapan etika penting untuk menjamin validasi hasil, melindungi partisipan, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Tanpa etika, penelitian rawan manipulasi data, pelanggaran hak, dan kredibilitas yang merosot. Contohnya adalah meminta persetujuan subjek, menjaga kerahasiaan data, melaporkan hasil secara jujur. Dengan demikian teman-teman, etika menjadi landasan utama bagi penelitian yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik teman-teman, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.